Sudah. Ngomel, selalu bawel. Doa ibu marah. Menyuruh saya membeli sesuatu, saya selalu mengabaikannya dengan rasa malas saya. Ibu adalah sosok yang baik dan juga periang. Superhero yang menyelamatkan saya ketika saya berada di kegelapan. Perempuan yang menemani kehidupanku dari awal sampai akhir. Pahlawan yang gak tertulis di buku di luar sana. Karena ibu yang bersusah payah mengandung kita 9 bulan dan melahirkan kita dengan taruhan nyawa. Wanita kuat tanpa adanya kata lelah. Sembari, semangat berbagi, menebar inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sembari, kembali lagi di program kesayangan kita semua, Podcast Sembari. Saya Putri Ekasari akan membersamai kalian semua para Sobat Sembari pada kegiatan hari ini. Hari ini kita tentunya akan berbicara terkait peran. Peran yang begitu mendasar, peran yang begitu kuat, bahkan peran ini bisa dikatakan peran yang memiliki cinta yang begitu tulus. Peran apakah itu? Betul sekali. Hari ini kita akan membahas terkait peran sebagai seorang ibu. Dalam tamu podcast kali ini, tentunya beliau memiliki figur yang begitu luar biasa, figur yang memiliki hati yang begitu luas, figur yang memiliki pundak yang begitu kuat. Kenapa demikian? Karena figur tamu hari ini, beliau memiliki 3 peran ibu sekaligus. Peran yang pertama adalah beliau sebagai sosok ibu untuk anak-anaknya. Dan yang kedua adalah peran sebagai ibu untuk anak didiknya. Dan yang ketiga, peran yang begitu luar biasa, beliau adalah ibu bagi kami, ibu bagi warga SMPN 1 Gedangan. Tentunya tanpa adanya beliau, mungkin kita tidak akan bisa mencapai kesuksesan seperti saat ini. Bisa kalian lihat bahwasannya SMP 1 Gedangan memiliki begitu banyak prestasi, tentunya tidak luput dari doa, usaha, dan ketangguhan beliau. Pengen tahu siapa tamu pada hari ini? Mari kita berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Putri. Nggih, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Nggih, mohon izin ya Bu, nanti saya izin untuk menggali di setiap babak kehidupan ibu seperti apa, menyelami hati ibu bagaimana, karena tanpa adanya jenengan, nah ini karena apa, sosok ibu bagi kami itu sangat berarti. Monggo Bu, mungkin bisa dikenalkan biar Sobat Sembari tahu nih, siapakah sosok ibu bagi warga SMPN 1 Gedangan. Monggo Bu. Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan ya, saya adalah nama saya sih Kusumonung Tias Utami ya, biasa dipanggil Tias, tapi di sini biasanya sih dipanggil Bu Aris. Ya, karena saya adalah kami, istrinya Pak Aris Setiawan, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gedangan. Siap-siap Ibu. Nah, begini ya Bu ya. Jadi Ibu ini kan tentunya memiliki tanggung jawab yang begitu besar ya Bu. Apalagi melihat peran Ibu ini ada di Ibu itu ada 3 Bu. Peran untuk anak-anak Ibu, nah, kan gitu ya Bu. Lalu yang kedua peran untuk anak didik Ibu. Dan yang ketiga tentunya ibu bagi kita. Nah, menurut Ibu sendiri nih,
Apa sih Bu arti peran ibu bagi ibu di tengah-tengah tanggung jawab yang begitu besar ini Bu? Iya benar Mbak. Ternyata memang ada 3 ya. Iya. Tentu itu kan luar biasa ya Bu. Maksudnya saya aja menjalankan 2 peran aja sudah berat ya. Jadi ibu jadi merasa belum sempurna kan gitu. Apalagi ibu ini ada 3 tanggung jawab yang besar menurut saya kan begitu. Nah, apa sih Bu peran menurut ibu? Ibu itu seperti apa sih Bu? Iya baik. Iya memang ternyata setelah digali ada 3 peran utama ya saya ya. Padahal 1 aja mungkin nggak sempurna. Kita sebagai manusia biasa ya. Jadi mungkin seperti sering saya sampaikan ya bahwa ibu itu adalah madrasatul ula. Betul. Jadi adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya. Bagi anak-anaknya. Terutama pertama tadi ya bagi anak-anak saya sendiri, mungkin anak kandung saya. Kedua, karena profesi saya sebagai guru, maka saya juga harus bertanggung jawab terhadap anak didik saya sendiri. Dan yang ketiga, ini yang paling berat ini. Jadi ibunya warga SMP 1 Ngedangan, bukan hanya siswanya tapi juga sebagai jadi ibunya guru. Ini yang paling berat nih ya. Jadi hanya satu sih sebenarnya yang ingin saya, karena kita sebagai manusia nggak pernah sempurna ya. Jadi cuman saya ingin menjadi yang terbaik, ingin menjadi teladan yang terbaik. Itu aja. Nah, berarti kan intinya tetap ibu itu dimanapun nih profesinya, entah jadi ibu untuk anak-anak, entah jadi ibu untuk anak didik, bahkan bagi ibu kami tetap ya Bu, jadi ibu itu adalah madrasatul ula. Nah, itulah. Jadi begitu kompleks ya Bu, 3 peran ini jadi 1 kan gitu nggih. Nah, selama menjalani peran tersebut Bu, momen apa yang paling membuat ibu merasa benar-benar menjadi seorang ibu nih? Boleh momen yang mengharukan kah atau yang membanggakan? Kira-kira momen yang di mana Bu? Momen membanggakan ya, momen mengharukan sih pertama itu. Mungkin ketika awal-awal ya, ketika dipanggil ibu sih sama anak-anak saya sendiri. Terenyuh ya gitu ya. Itu mereka bisa ngomong kemudian manggil. Kebetulan sih saya dipanggilnya Umi sama anak-anak saya tadi dipanggil. Begitu mereka bisa manggil Umi, waduh bangga, ternyata udah peran kita udah nambah nih. Tadinya kan hanya sebagai istri ya. Sekarang tambah lagi jadi ibu. Itu ya Bu ya, yang mengharukan dan membanggakan. Yang selanjutnya lagi yang paling bangga ya ketika dipanggil guru-guru semuanya di sini manggil saya ibu, bunda, waduh. Ini tambah lagi nih tanggung jawabnya dan perannya. Betul. Di sisi lain itu bangga kan gitu ya Bu, tapi di sisi lain itu juga ada, oh berarti saya ini juga harus memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi gitu ya Bu. Betul Bu Putri. Oke. Oke, jadi begitu ya Bu ya, begitu bangganya, walaupun bangga pertama kali dipanggil Umi kan gitu nggih, bangga ketika dipanggil ibu atau bunda bagi kami semua kan gitu toh Bu. Nah tentu semua perjalanan itu kan pasti tidak mungkin mulus ya Bu, pasti ada sebuah pengorbanan, pasti ada suatu lelah kan begitu nggih Bu. Nah dari versi ibu sendiri nih Bu, di titik terberat hidup yang di sebelah mana ketika rasanya beban ibu ini terlalu berat, lalu kira-kira apa yang akhirnya menjadi jangkar atau apa ya Bu, kita ini sudah berat ya Bu, tapi apa sih yang membuat kita tetap teguh, yang membuat kita tetap bertahan, yang membuat kita bangkit, itu kira-kira yang di bagian mana Bu? Mungkin saya bisa cerita ya. Iya, boleh ya. Supaya bisa menginspirasi sobat sembari semuanya. Jadi dari awal itu memang sebenarnya saya itu bukan berasal dari guru ya. Jadi saya awalnya kan bukan dari guru. Siap. Nah begitu
masuk di dunia guru itu wah luar biasa bagi saya, itu hal yang baru, hal yang gak pernah saya bayangkan, gak pernah saya impikan lah selama ini itu. Itu menjadi guru, waduh apa yang harus saya lakukan, itu titik paling rendah saya, waduh ini apaan ya akhirnya. Tapi alhamdulillah dengan dukungan dari keluarga, terutama dari dukungan suami nih, Pak Aris nih yang paling banyak banget mendukung saya. Bisa mengizinkan saya untuk artinya sekolah kemana-mana, kalau itu menuntut ilmu tentang kebaikan, tentang menjadi kebaikan seorang guru, maka beliau selalu mengizinkan. Wah, luar biasa nih ya Bu ya. Tentunya walaupun kita ini sebagai ibu nih ya Bu ya, ternyata kita tuh juga butuh sandaran yang selalu mendukung kita untuk siap-siap Bu. Tentunya itu kan tidak akan terlepas dengan air mata. Kenapa Bu? Karena selalu ada pengorbanan ya Bu ya di situ. Nah ini Bu, menurut Ibu, apakah seorang ibu itu berhak untuk ketika kita merasa lelah, ngapunten ya Bu, ketika kita menjadi, saya nih ya Bu, menjadi dua peran aja, hanya menjadi ibu dan menjadi ibu bagi anak didik saya, itu aja sering sekali terjadi kekecewaan, sering kali juga merasa lelah, kan begitu ya Bu, kita manusia ya Bu. Bahkan pernah lah kita merasa ya sudahlah, saya sepertinya mundur aja. Nah kan pernah merasakan seperti itu. Kira-kira itu bagi ibu perasaan yang wajar atau tidak wajar Bu? Lalu bagaimana cara kita nih sebagai ibu supaya lelah kita, kecewa kita itu tidak bisa terlihat oleh anak kita? Nah, menurut Ibu bagaimana Bu? Baik, ya. Sama kayak kita kan manusia biasa ya. Bisa pasti punya rasa sedih, punya rasa senang. Tapi kalau saya melihat dari peran kita sebagai seorang guru, tentu saya ketika di hadapan siswa saya gak akan pernah menunjukkan rasa kesedihan kita. Problema kita di rumah itu enggak, kalau menurut saya enggak usah dibawa ke sekolah kan. Anak tahunya kita siap mengajar, siap berdiri di depan, ya kayak artis lah. Berarti kita berakting ya. Di depan anak-anak kita harus berakting bahwa kita siap mengajar, siap siap menolong mereka, siap jadi panutan mereka. Padahal sebenarnya di dalam juga sedang rapuh ya. Nggak sekuat itu. Betul. Berarti wajar kan ya Bu ya, ketika kita merasa lelah, kecewa gitu. Kalau misalnya menutupi kekecewaan itu atau kelelahan itu di anak ibu sendiri gimana Bu? Biasanya versinya ibu ini gimana cara menutupinya? Kalau saya sih tetap di hadapan anak-anak saya gak pernah merasa sedih. Oh begitu ya Bu. Jadi mereka pasti ngelihatnya, tetap ini semangat selalu. Pulang ya selalu semangat ini. Padahal ketika malam ya kita kan tahu ya, ketika malam mengadunya kemana, ketika malam kita menangis, ketika malam kita ini ya sudah itu. Tapi ketika bangun pagi anak-anak lihatnya sudah harus fresh Bu. Anak-anak lihatnya kita senyum lagi. Oke. Tepuk tangan dong Bu untuk kita, luar biasa. Karena biasa kan peran kita itu. Karena memang peran ibu itu itu tadi seperti yang dikatakan Ibu, bahwasannya ibu itu harus seperti bermain, kita bermain peran kayak artis. Kayak artis. Kenapa Sobat Sembari? Karena kita harus acting kan gitu ya Bu. Kita tidak mungkin menunjukkan rasa lelah kita, menunjukkan kekecewaan kita. Jadi di hadapan anak didik kita, bahkan anak kita selalu terlihat tegar. Padahal sebelum masuk kelas sudah diusap dulu air matanya, langsung masuk dengan senyuman lagi. Siap-siap. Berarti ini adalah validasi menurut saya Bu. Seorang ibu itu boleh kok lelah, seorang ibu juga boleh kecewakan gitu toh. Asalkan kita tetap bertahan dan kita tetap berjuang kan begitu ya Bu. Mungkin hal itulah yang diperlukan oleh para perempuan semuanya yang ada di sana,
Berarti Sobat Sembari, ini adalah validasi yang dibutuhkan oleh para perempuan semuanya, bahwa kelelahan itu bukan dosa, tapi kelelahan itu adalah bagian dari perjuangan. Salah satu motivasi kita ya dari kelelahan itu. Betul. Harus menjadikan lelah itu sebagai tantangan kita untuk menuju yang lebih baik Bu. di masa depan. Betul, karena kalau nanti tidak ada tantangan itu tidak ada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Ya, siap. Karena gini Bu, seringkali ketika kita berada di masyarakat nih ya Bu, seringkali seorang ibu itu selalu dituntut sempurna kan gitu ya Bu. Kan tidak mungkin, masa kita itu seperti malaikat yang tak bersayap, itu kan tidak mungkin ya Bu. Nah, padahal di sela-sela lelah kita itu selalu ada air mata, selalu ada hati yang harus diisi. Siapa yang mengisi? Sandaran kita atau Allah lah yang pasti menguatkannya ya ke sana. Betul Sehingga kita dapat motivasi ya dari diri kita. Tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah dan diri kita sendiri. Siap, setuju Ibu, setuju. Kenapa? Karena kalau kita semakin terpuruk, maka semuanya juga akan tidak berjalan dengan normal ya Bu. Jangankan seperti itu, terkadang seorang ibu, beliau yang sakit ini ibu, maka di dalam rumah ini tapi kalau yang sakit itu bukan ibu, wah ibu ini sosok yang luar biasa untuk apa ya Bu, merangkul gimana caranya harus sembuh, padahal kita harus, kita kan perannya macam-macam. Nah, bisa jadi koki, bisa jadi dokter, bisa jadi guru ya. Betul Bu, bisa jadi tukang bersih-bersih juga. Karena kalau kita sakit semua roda itu akan berhenti. Oke Bu, di setiap perjuangan, di setiap lelah itu kan selalu ada harapan ya Bu, ada harapan, ada doa. Nah kira-kira Bu, dalam doa-doa Ibu nih ya, untuk kami para warga SMP 1 Gedangan, atau untuk anak dari Ibu atau dari anak didik Ibu nih ya, apa yang paling sering Ibu minta atau yang paling sering Ibu berdoa, dan harapan apa sih Bu yang sering kali muncul di doa-doa Ibu itu? Baik, kalau doa ya, setiap orang tua, setiap ibu, setiap ayah, setiap ya orang tua lah pasti selalu mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Betul. Baik itu anaknya sendiri, anak didiknya. Bahkan kalau saya tadi peran terakhirnya adalah ibu dari guru-guru yang ada di sini semuanya. Nah maka selalu saya doakan kebaikan untuk kita semua ya. Siap. Selalu jadi anak yang soleh-solihah. Amin. Selalu jadi anak yang sukses. Betul. Amin. Di dunia dan di akhirat. Masuk guru-gurunya ya. Amin. Siap. Dunia dan akhiratnya. Terima kasih. Makanya itulah tadi saya mengatakan bahwasannya sosok Bu Aris ini atau Bu Tias ini, tentu beliau ini di balik layar ya Bu, tapi di balik layarnya itu banyak doa-doa yang dipanjatkan sehingga kesuksesan di SMPN 1 Gedangan itu sudah luar biasa. Tentunya kan tidak luput dari doa dan harapan Ibu dan perjuangan Ibu ya, sehingga kita sampai meraih kesuksesan seperti ini. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu, sebagai perwakilan dari hati seorang ibu, apa satu pesan penting yang ingin Ibu titipkan kepada Sobat Sembari semuanya? Seperti Ibu sampaikan tadi ya, untuk semuanya jadi anak yang soleh dan solihah ya. Amin. Semuanya. Amin. Semoga dengan jadi anak soleh dan solihah itu kalian menjadi sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Dan semoga selalu kegiatannya dilancarkan, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Ibu, karena apa, doa-doa itulah yang selalu kami nanti, karena kalau kita hanya berikhtiar tapi tanpa adanya doa, tentu itu juga tidak seimbang kan, seperti itu ya Ibu. Terima kasih Ibu sudah mau hadir di kegiatan Sembari ini. Terima kasih, mungkin bisa menginspirasi Sobat Sembari semuanya karena telah mendengarkan setiap babak
perjalanan Bu Tias itu seperti apa sih, karena beliau mengemban 3 peran ibu sekaligus. Oke, Sobat Sembari semua, pelajaran terbesar dari kita hari ini adalah kekuatan sejati seorang ibu terletak pada penerimaan, bukan kesempurnaan. Kita belajar bahwa dari figur terkuat pun, figur terkuat yang datang hari ini tentunya ya Bu, karena 3 peran ya, ternyata beliau itu juga memiliki titik lemah, titik lelah, titik kecewa, dan itu menurut Ibu wajar, asalkan memiliki sumber daya untuk bertahan, menjadi jangkar, selalu datang dari cinta yang tak bersyarat dan harapan tulus yang ia miliki untuk kita semua. Selamat Hari Ibu untuk semua perempuan hebat Indonesia. Ingatlah selalu untuk menghargai pengorbanan ibu dimanapun kalian berada. Terima kasih telah mendengarkan Sembari episode hari ini. Saya Putri Eka Sari pamit undur diri. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe. Sembari, semangat berbagi, menebar inspirasi. Ketika ibu saya selalu mengusahakan apa yang saya mau. Isonda. Saya pernah sakit saat TK, tetapi ibu saya rela pulang di saat kerjanya hanya demi menjenguk saya. Momen saat disuapin, dikarenakan ketika sudah besar saya tidak bisa mendapatkan momen itu lagi. Saat pengambilan rapot kelas 6 SD dikala itu saya sambil memeluk ibu saya sambil tangis terharu. Keluargaku benar-benar jatuh, sejatuh-jatuhnya. Ayah bundaku susah banget buat ngidupin keluarga. Terus bunda selalu ingat aku, adik, ayah. Bunda selalu ingat aku, adik, ayah, buat nyemangatin dia. Kata bunda, mau gimana pun susahnya bunda akan selalu nginget kita biar bunda itu nggak pernah ngerasain yang namanya kesusahan, kebingungan, bahkan putus asa. Menurut saya, terima kasih saja itu tidak cukup untuk jasa ibu saya. Karena beliau adalah madrasah pertama saya dan guru pertama saya ketika saya lahir hingga saya sampai detik ini. Jika kata terima kasih tidak cukup, maka saya akan usahakan sepenuhnya untuk ibu saya, untuk semuanya, dan untuk kebaikan keluarga saya. Apalagi nama baik ibu saya. Ibu, maaf ya kalau aku belum ngelakuin yang terbaik. Makasih ya selama ini atas semua usaha dan uang yang udah ibu keluarin demi aku. Maaf kalau aku belum bisa jadi yang terbaik. Semoga kalau kehidupan selanjutnya itu beneran ada, ibu bisa lebih bahagia daripada sekarang. Ibu bisa ngejar cita-cita ibu sebagai guru seperti yang ibu pengenin saat ibu kecil. Makasih ya selama ini udah ngebesarin aku dengan susah payah dan ngeluarin banyak uang cuma demi aku. Makasih Bu. Bu, hiduplah lebih panjang. Lihatlah anak-anakmu sukses di masa depan. Saya mengucapkan terima kasih karena selama ini
sudah membesarkan kami dengan baik, dengan penuh rasa kasih sayang, dan selalu sabar menghadapi saya di saat susah. Aku sayang Bunda. Aku nggak pernah bilang sayang ke Bunda karena aku gengsi. Itu kayak matahari. Bunda kayak matahari karena Bunda selalu menyinari aku khususnya. Wanita tanpa kata lelah, karena meskipun ia sakit, ia masih melakukan pekerjaan rumahnya. Ibu adalah sosok yang indah di setiap kali saya melihatnya. Terima kasih banyak untuk ibu saya, karena tanpa doa, tanpa usaha ibu, mungkin Salsa nggak bisa berdiri sampai di detik ini. Semoga ibu sehat selalu, bahagia selalu, dan lancar rezekinya serta panjang umur, biar bisa lihat aku sampai sukses nanti dan bisa lihat aku mencapai cita-cita aku yang biasanya ibu doain waktu ibu sholat. Makasih ibu.